Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Pemirsa, kita ke informasi seputar ibadah haji. Memastikan keselamatan dan kelancaran mobilitas ribuan jemaah haji bukan perkara mudah. Di Makkah terdapat sebuah ruang kendali transportasi yang siap bekerja non-stop 24 jam untuk memantau pergerakan bus jemaah secara real time. Mari kita intip ini pemirsa. Ya, mengintip kesibukan ruang kendali transportasi di balik pelayanan haji Indonesia di Tanah Suci. Ada satu ruangan kecil pemirsa berukuran 6 kali 4 meter yang menjadi pusat kendali mobilitas jemaah selama 24 jam penuh. Ruangan yang berada di kantor urusan haji Indonesia daerah kerja Makkah ini memantau pergerakan ratusan bus pengangkut jemaah dari Madinah menuju Makkah secara real time. 5 layar monitor besar terus menyala tanpa henti pemirsa. Ini menampilkan posisi armada bus yang dipantau menggunakan teknologi GPS terintegrasi. Dari ruang kendali inilah petugas memastikan setiap kendaraan tetap berada di jalur yang tepat dan tiba sesuai dengan jadwal di hotel tujuan masing-masing. Meski tidak terlalu luas, ruangan kendali transportasi ini menjadi jantung pelayanan haji Indonesia di Makkah. Sebab sedikit saja keterlambatan atau gangguan armada dapat berdampak pada ribuan jemaah yang baru tiba usai menempuh perjalanan panjang dari Madinah menuju kota suci Makkah. Mohon maaf, Terminal Sip Amir. Ruangan ini merupakan ruangan untuk monitoring keberangkatan dan juga tracking. Jadi bus yang dari Madinah ke Mekah ataupun dari Mekah ke Madinah itu bisa kita deteksi melalui aplikasi ini. Karena setiap bus itu diwajibkan harus memiliki GPS. Gunanya apa? Nanti untuk kita mengetahui perjalanan di mana bus itu mulai berangkat, ketika jalan ataupun mau sampai. Nah, itu digunakan untuk mengetahui posisi bus dan juga kesiapan dari sektor melayani kedatangan jemaah. Nah, untuk aplikasi, ketika kita sudah mendapatkan jadwal dari Madinah, tim dari tracking melakukan identifikasi terkait dengan nomor lambungnya berapa saja. Nomor lambung itu nomor yang ada di dalam bus ya, di kiri kanan bus itu. Setelah itu dari sini kita bisa mengetahui mana saja yang sudah nyampe dan mana saja yang belum sampai. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Rombongan Amirul Hajj terbagi dalam 2 keberangkatan yang disusul hari ini oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Rombongan pertama Amirul Hajj dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang telah tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan Amirul Hajj menandakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji telah memasuki fase krusial karena puncak haji yang kian dekat. Tiga tim ini disepakati berdasarkan perintah Amirul Hajj, selama ini Pak Menteri nanti akan bertugas melakukan diplomasi berdasarkan tugasnya masing-masing, bidangnya masing-masing. Seperti Anda contoh ya, jadi Amirul Hajj itu fungsinya adalah pertama, dia kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai misi haji Indonesia. Jadi Amirul Hajj itu adalah representasi negara untuk melakukan diplomasi dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia sebagai host dari penyelenggaraan haji. Fungsi diplomasi, kemudian kedua fungsi pengendalian terhadap pelayanan dan penyelenggaraan haji, kemudian ketiga tentu fungsi pemantauan terhadap penyelenggaraan. Langsung saja kami ajak Anda memperbarui informasi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Sudah ada rekan jurnalis Eis Rita, Media Center Haji 2026 di Makkah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia. Eis dapat disampaikan kepada kami pada tayangan sebelumnya kita lihat sudah ada ruang kendali transportasi, begitu informasinya untuk kelancaran mobilitas jemaah haji. Sebetulnya selengkapnya seperti apa dan juga bagaimana kedatangan dari jemaah haji untuk hari ini? Baik, Waalaikumsalam, selamat siang waktu Makkah, Anissa dan juga pemirsa Berita Satu Televisi. Jadi benar bahwa keberadaan digitalisasi sistem transportasi itu sangat penting karena menjadi kunci utama terutama untuk meminimalisasi resiko jamaah tersasar sekaligus memastikan keselamatan dan kenyamanan jamaah selama berada di Arab Saudi. Mengapa ruang kendali ini menjadi sangat krusial? Karena kecepatan masing-masing bis ini sangat bervariasi. Dan kerap di perjalanan itu ada berbagai kendala. Seperti yang saat ini banyak berlangsung adalah pemeriksaan di sejumlah titik-titik terutama menjelang puncak haji. Dengan demikian, dengan adanya tracking ini, maka
bisa dideteksi di mana posisi bis itu berada. Selain itu juga bisa berkoordinasi dengan Mekah, terutama untuk akomodasi Mekah, sehingga bisa dipersiapkan misalkan ada rombongan jemaah yang akan masuk ke Mekah, maka pihak akomodasi bisa bersiap-siap untuk menyambut dan mempersiapkan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kebutuhan jemaah haji. Adapun hingga hari ke-28 operasional, tercatat sebanyak 24 rute bus salawat telah beroperasi dengan akumulasi sebanyak 4.162 perjalanan. Sementara itu, mengenai update jemaah haji, berdasarkan data yang diperoleh Media Center Haji, total jemaah yang telah tiba di Arab Saudi mencapai 185.393 jemaah atau sebanyak 478 kloter, sementara jemaah yang ada di Mekah mencapai 455 kloter atau sebanyak 175.682 jemaah. Rencananya semua jamaah akan tiba di kota Makkah terakhir adalah pada tanggal 21 Mei mendatang. Dapat juga saya sampaikan bahwa baru saja telah berlangsung pertemuan antara Amirul Hajj gelombang pertama yang dipimpin oleh Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah Bapak Daniel Azhar Simanjuntak bersama dengan Musyrif Dini. Gelombang pertama ini antara lain terdiri dari Wakil Menteri Perhubungan dan juga pengusaha Yusuf Hamka. Demikian laporan dari Kota Mekah, Anissa. Baik, terima kasih rekan Eis Rita, jurnalis Berita 1 Media Center Haji 2026 atas laporannya. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan dan keselamatan. Assalamualaikum. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji.